Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dan para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah dan dimudahkan segala apa urusannya. Hari ini saya lagi santai ya, lagi sambil nunggu muatan, lagi nunggu antrian ya. Mobil saya belum dimuat, jadi saya mau sharing gitu ya, berbagi cerita tentang pengalaman pekerjaan saya yang saya jalani dari pertama saya bekerja di Arab Saudi sampai sekarang gitu ya. Karena saya itu bekerja di Arab Saudi itu semenjak dari tahun pertama gitu ya. Pertama saya masuk kerja di Arab itu dari tahun 2009, gitu ya. Ya ada sih pulang gitu ya, gitu. Terus berangkat lagi ke sini, pulang lagi gitu. Jadi mau menceritakan tentang masalah aturan gitu ya, ataupun plus minusnya gitu. Plus minusnya jadi TKI yang khususnya bekerja di negara Arab gitu ya. Jadi keuntungannya itu kita bekerja di Arab itu untuk melaksanakan ibadah umroh gitu semacamnya ya, itu enggak sulit gitu teman-teman, dan tidak harus mengeluarkan biaya sangat gede gitu ya, atau besar gitu yang harus kita keluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah umroh itu. Cukup mengeluarkan uang sebesar sekitar 500 real lah. 500 real itu kalau dikruskan di rupiah gitu ya, kita hitunglah 1 real per 1 realnya itu kita hitung 4.000 rupiah gitu ya, duit Indonesianya. Berarti yang 500 real itu kan cuman 2 juta ya kan, cuman 2 juta. Dan prosesnya itu enggak sulit atau sesulit kita proses mau umroh dari Indonesia. Kalau kita proses umroh dari Indonesia itu kan satu biaya gede kan ya, paling tidak puluhan juta ya, 20 juta ataupun sampai 25 juta gitu untuk melaksanakan ibadah umroh itu. Terus prosesnya juga lama. Jadi kalau di sini mah kita mau ibadah umroh itu cukup 500 real, untuk bayar bisnya itu 200 real, itu udah plus sama penginapannya gitu, plus sama hotelnya gitu, buat hotelnya juga itu. Dan 300 real, ibaratnya 300 real itu buat biaya kita di perjalanan sampai ataupun kita berada di tanah suci, yaitu di Mekah Al-Mukarramahnya, itu buat makan segala macam, buat minum kita sendiri. Gitu teman-teman. Jadi perlu diketahui keuntungannya itu kita bekerja di negara Arab itu untuk umroh itu tidak sesulit kita mau umroh dari Indonesia ke Arab gitu, ke Arab Saudi gitu. Dan begitu juga kalau kita mau melaksanakan ibadah haji ya. Itu kalau kita mau melaksanakan ibadah haji itu sama, enggak harus mengeluarkan biaya begitu super besar ataupun sangat gede ataupun banyak gitu ya. Coba bayangkan teman-teman, kalau dari Indonesia ya kan, kita mau hajan itu berapa sekarang ya biayanya itu, mungkin sekitaran 32 juta ataupun 33 juta ya kan, kalau mau ibadah haji dari Indonesia
untuk melaksanakan ibadah haji ke sini. Dan itu pun kan prosesnya tahu sendiri kan teman-temanku, perlu diketahui ya, kalau mau melaksanakan ibadah haji dari Indonesia, otomatis kita harus menunggu waktu antrian kan ya. Menunggunya itu paling tidak 5 tahun ataupun sampai 8 tahun. Nah, tapi kalau kita berada di sini, kalau mau melaksanakan ibadah haji, ya udah nggak harus nungguin 1 tahun 2 tahun. Kalau memang pada tahun ini kita punya duit ya, kita bisa langsung secepat itu melaksanakan ibadah haji. Cukup dengan biaya mungkin sekarang ya sekitar 3.500 real ataupun 4.000 real. Kita kalkulasikan ya, dari 4.000 real aja kita hitung gede, yang 4.000 real untuk kita melaksanakan ibadah haji dari sini. Itu 4.000 real itu kurang lebih 16 juta ya teman-teman. 16 juta ataupun 17 juta. Tuh keuntungannya tuh. Nah, kekurangannya gitu ya, untuk bagi minusnya gitu ya. Jadi kita bekerja di negara Arab Saudi itu aturan ya, otomatis dengan aturan ya, aturan. Memang semua negara juga pasti ada aturan ya, khususnya untuk profesi jadi supir gitu ya. TKI yang bekerja di Arab Saudi jadi supir gitu. Nah, di sini kawan-kawan dan teman-temanku perlu diketahui, jadi supir di sini itu resikonya itu sangat besar sekali. Coba teman-teman, masalahnya apa? Aturan lalu lintasnya itu bukan kayak aturan lalu lintas di Indonesia. Di sini ya, salah satu aturan lalu lintasnya, jadi supir itu benar-benar harus mentaati peraturan yang berada di negara tempat yang kita dudukin sekarang ini. Ya, salah satu contohnya di negara Arab. Supir nih ya, kesalahan ataupun kelalaian tidak memakai safety belt ataupun sabuk pengaman, itu dendanya itu tilangannya itu 150 real. 150 real itu coba kawan-kawan kita hitung uang rupiah berapa? 500.000 rupiah, ya kan? Itu untuk safety belt, untuk sabuk pengaman. Belum kalau kita nyerobot lampu merah ya, motong lampu merah gitu. Ya dalam arti lampunya udah menyala merah gitu ya, kita serobot. Nah, itu denda tilangannya itu 3.000 real. 3.000 real itu duit Indonesianya berapa coba teman-temanku dan kawan-kawanku, perlu diketahui ini ya. Jadi dan perlu ditaati juga aturannya. Itu 3.000 real itu kalau dikuruskan rupiah 12 juta kawan-kawan. Coba, kan gede resikonya kan. Bener-bener harus kita teliti dan waspada dan ekstra hati-hati bawa mobilnya itu. Itu kalau kita nyerobot lampu merah itu. Masalahnya kasihan juga ya, ada teman saya yang satu perjuangan, satu penerbangan, satu pekerjaan, dia kena musibah dalam arti pelanggaran tilangan nyerobot lampu merah. Namanya itu nggak boleh disebutkan namanya ya, sipulan-sipulannya nggak boleh ya. Ada 2 teman saya itu kena tilangan yang semacam kayak gitu, nyerobot lampu merah. Iya, kena 3.000 real. Dan itu tidak bisa kita mengelak ataupun tidak bisa alasan ini dan itu, karena di sini itu tidak bisa dibohongi karena ada CCTV kan, kamera gitu, ada CCTV-nya. Jadi begitu kita motong lampu merah itu langsung plusnya itu flash atau plus gitu ya, nyala gitu, menyala gitu ya, semacam kayak bagaimana kita foto aja gitu, kayak orang dipoto gitu. Jadi kayak kilat gitu, kayak kilat di waktu hujan gitu ya, kayak gitu aja. Walaupun di siang hari itu Masya Allah, tabarakallah, jadi kelihatan banget di mata itu plusnya itu. Jadi kefoto tuh, kalau kita langsung motong jalan lampu merah itu langsung itu foto, itu kameranya itu nyala. Itu 3.000 real.
kawan-kawan. Jadi benar-benar harus kita ditaati itu aturan lalu lintas di sini itu. Jadi nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dinego-nego, enggak. Kalau memang sudah A ya A di sini mah. Itu ya salah satu pelanggaran lalu lintasnya. Ada lagi nih ya, kayak semacam parkiran ya. Kita nih kan mau ke mall nih, mau belanja ibaratnya. Itu di mall itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, semua mall itu ada parkiran yang berlogo ataupun bergambar plang gitu ya, bergambarkan orang disabel gitu ya, ataupun orang yang cacat fisik gitu ya. Nah di situ kita tempatin parkir buat kita. Itu kalau ketahuan sama petugas ya, itu kena pelanggarannya itu denda tilangannya itu 500 real. 500 real berapa coba teman-temanku? Itu 2 juta. Bukannya enggak rugi, kan rugi kita. Dipotong gajinya kan. Nah, sementara itu begitu kita melanggar aturan lalu lintas itu langsung masuk SMS-nya. Kalau itu mobilnya itu tertulis perusahaan, ya masuk SMS-nya di perusahaan. Kalau itu mobilnya terteranya atas nama ID kita, ya masuk di HP kita gitu, teman-teman. Jadi perlu diketahui ya. Jadi jangan ceroboh gitu kalau kita profesi khususnya jadi supir nih ya. Jadi jangan ceroboh, harus waspada. Dan saya juga ini mengasih tahu kepada teman-temanku yang khususnya yang baru gitu ya, orang-orang yang baru kerja di Arab Saudi. Jadi itu harus perlu diketahui dan harus ditaati gitu aturannya gitu. Karena resikonya itu berat ya, teman-temanku. Jangan dianggap sepele gitu. Bukan kayak di kita gitu ya. Tilangan di kita kan paling ya sebesar 200.000 rupiah ataupun 300.000 rupiah ya. Ataupun oke lah kita hitung mahalnya gitu, hitung gedenya di Indonesia paling 500.000 kan. Lah di sini coba untuk ngasih jajan anak 1 bulan itu, kalau kita kena denda 500 real itu kan cukup buat ngasih jajan anak kita 1 bulan. Jadi maka dari itu kawan-kawan dan teman-temanku, kita dalam menjalani pekerjaan itu harus waspada dan harus hati-hati, jangan ceroboh ya. Karena aturan di sini itu sangat ketat. Ya ketat dalam arti disiplin gitu ya. Biar jangan ceroboh bawa mobilnya, baik pun parkir, baik pun sabuk pengaman, baik pun kecepatan juga itu kalau di jalan rayanya itu ditentukannya 80 km per jam, kita lebih dari yang ditentukan di jalan, melebihi gitu ya maksudnya, itu akan denda. Dan di situ pun juga bervariasi. Kalau kecepatannya melewati dari 10 km per jam itu 150 real. Ada yang kecepatannya lebih dari 10 km per jam yang ditentukan itu 300 real. Coba ya tinggal ngitungkan aja, 1 real 4.000 aja kita hitung, udah berapa kawan-kawan? Yang 100.000 udah 400.000 kan, sayang. Udah kita ibaratnya melotot kan ya, yang sebagai jadi supir mah ya, melotot gitu. Udah ditunggu-tunggu gajian untuk turun kan dalam 1 bulan penuh, tahu-tahu gaji kita dipotong. Benar enggak? Oke teman-temanku semuanya dan para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik pun yang berada di negara Arab ataupun yang ada di Indonesia, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun ada pembicaraan saya yang kurang dimengerti. Saya harap maklum. Sekian dulu konten video saya hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.